Nah, oke teman-teman, kembali lagi di channel kita di Yoyon Food and Traveler. Nah, kali ini kita berada di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, teman-teman. Dan sekarang masih jam 5 pagi. Nah, setelah sholat subuh tadi, coba kita keliling-keliling di daerah Mojoagung. Nanti kita ke Trawulan, teman-teman ya. Kita cek kondisi pagi hari di daerah Trawulan, tepatnya di Candi Brahu, teman-teman. Karena kabarnya di sana banyak rumah-rumah yang bentuknya unik seperti kerajaan Majapahit. Jadi coba kita nanti explore ke sana teman-teman ya. Dan posisi kita sekarang berada di mana ini ya? Di Pasar Mojoagung teman-teman. Nah di sebelah kiri saya ini ada Pasar Mojoagung teman-teman. Di depan situ ya teman-teman ya. Masih jam 5 pagi tapi cuacanya udah agak cerah teman-teman ya. Nah ini dia Pasar Mojoagung ya. Ini pintu masuk sebelah selatan teman-teman ya. Posisinya sekarang kita berada di Jalan Raya Mojoagung dari arah Jombang menuju ke Surabaya. Nah biasanya di depan situ, di lampu merah depan situ banyak sekali orang yang ingin naik bis ke arah Surabaya teman-teman. Tapi berhubung hari ini hari Sabtu, jadi saya rasa nggak terlalu ramai teman-teman ya. Nah, jika kita ke arah kiri itu menuju ke daerah Sumogito, guys. Jika ke arah kanan bisa menuju ke arah Pare, Kediri dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba lurus, kita tancap gas, kita lewati Pasar Mojoagung tadi dan sekarang kita mau memasuki daerah alun-alun atau Taman Mojoagung, teman-teman. Nah jembatan ini nih sering terjadi laka di daerah sini teman-teman karena penyempitan jalan teman-teman ya. Nah pagar sebelah kiri aja ini udah hancur ini guys. Jalannya pun bergelombang di sini. Wah parah jalannya ini. Nah kita sudah hampir sampai di Taman Mojoagung teman-teman. Tapi nanti kita nggak muter-muter ya, kita langsung saja tancap gas menuju ke daerah Trawulan. Dan kabarnya kalau di Trawulan itu kalau pagi hari cuacanya berkabut teman-teman. Jadi penasaran sekali seperti apa sih di sana. Nah ini dia Taman Mojoagungnya guys. Lumayan ramai juga ya. Ada orang jual nasi pecel. Oh jalan-jalan olahraga, ada yang olahraga juga. Dan masih karena ini masih pagi jadi lampu tokonya ini, lampu rukonya ini masih nyala teman-teman. Saya harap di kamera nanti ini bisa terlihat jelas ya teman-teman ya, karena kondisinya itu jam 5 pagi teman-teman. Jadi kalau di penglihatan mata sih masih ini ya, masih jelas ya. Nggak tahu kalau di kamera nanti seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan aja terlihat jelas. Nah ini dia namanya jembatan Kali Gunting. Biasanya di sini tuh banjir guys. Kalau di daerah Mojoagung biasanya kalau sungai itu meluap, biasanya tuh yang terdampak itu di daerah Metek, Tarukelah, Manjulan dan sebagainya teman-teman. Nah sekarang kita berada di Terminal Mojoagung. Nah jika ini ke arah kanan itu bisa juga tembus ke Pare Kediri, tapi lebih tepatnya kalau kita mau ke arah kanan nanti biasanya kebanyakan itu menuju ke arah daerah Wonosalam teman-teman. Wonosalam itu termasuk daerah pegunungan tentunya di kawasan Jombang. Dan masih lampu merah, kita tunggu dulu sampai lampunya hijau guys. Nah udah kuning. Oke langsung saja kita gas. Nah ini dia pasar ini dia Terminal Mojoagungnya teman-teman ya. Biasanya ini rame nih, banyak penumpang bis berhenti di pinggir-pinggir jalan untuk menuju ke arah Surabaya. Berhubung mungkin hari ini Sabtu ya, jadi agak sepi teman-teman. Biasanya yang rame itu hari Senin, Selasa sampai hari Kamis. Tapi yang paling rame itu adalah hari Minggu dan Senin teman-teman.
karena musimnya balik ke Surabaya, karena kebanyakan uh, di kawasan sekitar Mojagung sini pekerjanya itu menujunya ke arah Surabaya, teman-teman. Wah, cahayanya lumayan terang ya, kalau di mata lumayan terang, tidak tahu kalau di kamera nanti seperti apa tuh. Oke, kita tancap gas, kita benerin spion dulu. Oke, udah kelihatan kanan dan kiri. Sekarang kita tancap gas. Nggak tahu kenapa ya, kalau di daerah Trawulan itu sering sekali kabut, teman-teman. Terutama kalau malam hari, teman-teman, yang menjelang pagi atau menjelang subuh itu suasananya itu berkabut sekali. Dan itu terjadi dari dulu sampai saat ini. Padahal sekarang udah banyak penduduk ya, udah banyak bangunan rumah, udah banyak eh, tempat tinggal, dan persawahan atau perkebunan itu sudah mulai menyusut. Tapi suasananya masih berkabut di sana, teman-teman. Dan kalau kita ke sana mudah-mudahan saja nanti masih berkabut ya, karena kalau berkabut lebih eksotis lagi, lebih menyenangkan lagi, teman-teman. Nah, hari sudah mulai agak cerah, teman-teman ya. Sekarang menunjukkan jam 5 lebih 10 menit, teman-teman. Jam 5 ini lampu jalan atau penerangan jalannya ini masih nyala, teman-teman ya. Itu menandakan bahwa ini masih pagi sekali, teman-teman. Kerajaan Majapahit dulu itu tempatnya berada di sekitaran Trawulan situ, teman-teman ya. Karena di situ banyak sekali penemuan-penemuan candi, stupa, atau bekas-bekas peninggalan kerajaan Majapahit, teman-teman. Nah, ini dia itu ring road. Nah, kita tadi start dari arah ring road yang sebelah barat, dan kita sekarang udah berada di ring road Mojagung sebelah timur, teman-teman. Dan kita sekarang sudah memasuki kawasan Trawulan, guys. Oke, kita tancap gas saja ini. Nah, ini dia nih. Nah, di depan situ itu ada tulisan, kalau ke arah kanan itu ke Pendopo, kalau ke arah kiri itu ke Mahavihara. Oke, kelihatan nggak dari kameranya? Tunggu. Kita pelan-pelan dulu, guys. Nah, itu dia tuh tulisannya tuh. Kalau ke kiri ke Candi Brahu, terus kemana tadi ya? Buddha Tidur tadi ya tulisannya ya. Coba kita belok ke kiri dulu, teman-teman. Nah, ini dia ada tulisannya parkir Buddha Tidur, belok kiri. Oke, kita belok kiri, teman-teman. Dan mana lagi ya? Nah, ini ada tulisannya Buddha Tidur, parkir Buddha Tidur, belok ke kiri. Oke, kita belok ke kiri. Kita cek kondisi Buddha Tidur seperti apa di pagi hari. Wah, rumah di sini tuh coba lihat, guys. Rumahnya ini rumah model kerajaan zaman dahulu, teman-teman. Kanan dan kiri rumahnya model kerajaan Majapahit, teman-teman. Nggak cuma satu atau dua rumah ya, tapi ada banyak ya. Mungkin daerah sini tuh mungkin nextnya atau kedepannya itu adalah rumah-rumah model kerajaan Majapahit, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya nih, sebelah kiri nih. Nah, keren kan? Wah. Suasana di sini syahdu banget, teman-teman. Nah, ini dia Buddha Tidurnya ada di dalam situ, teman-teman. Patung Buddha Tidur. Dan konon katanya patung ini salah satu patung terbesar di ASEAN, teman-teman. Bukan di Asia ya, tapi di ASEAN. Belakangnya langsung sawah, guys. Jadi penduduknya itu tadi cuma di sekitar situ, dan sekarang udah masuk di kawasan sawah, teman-teman. Ada orang jalan pagi-pagi, jalan-jalan pagi-pagi ya, olahraga pagi. Kalau ini lurus kemana ya, teman-teman ya? Belok kiri? Oh, enggak, jalannya jalan kecil itu.
Oke, coba kita lurus, kayaknya di sebelah kiri itu ada pemakaman deh. Nah, kan ada makam di sini. Coba kita belok ke kanan, kita ambil jalur utama tadi, jalur pintu masuk utama tadi. Enak loh suasana di sini tuh. Dingin, sejuk, terus khas, suasana khas di pedesaan, teman-teman. Meskipun rumah di sini nggak kayak di tempat yang tadi ya. Kalau di sini rumahnya udah modern, tapi kalau di tempat yang tadi itu suasananya memang seperti kayak di Majapahit, teman-teman. Nah, itu ada lagi satu rumah yang seperti model Majapahit ya, model kerajaan dulu. Banyak di sini teman-teman, nggak cuma situ tadi, ini juga. Terus di depan situ sebelah kiri itu juga banyak loh. Mungkin di daerah sini tuh nextnya memang seperti itu teman-teman. Jadi setiap rumah itu bangun di terasnya dibangunin rumah model Majapahit. Jadi kawasan ini bisa terbilang kawasan Majapahit, teman-teman ya. Meskipun ada beberapa ruko atau beberapa rumah modern. Nah, ini ada tulisannya kampung. Oh, pantes ini kampung Majapahit, teman-teman. Wisata kampung Majapahit. Jadi memang di sini itu mungkin peruntukannya itu untuk lihat kanan dan kiri rumahnya semuanya hampir ini Majapahit ya. Mungkin peruntukannya itu untuk wisata, teman-teman. Jadi wisata kerajaan Majapahit, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada bis pariwisata, mungkin dia mau masuk ke kawasan candi, teman-teman ya, karena di depan situ ada kawasan candi guys. Nah, kita belok ke kiri ke Candi Brau loh. Wah, ditutup teman-teman. Waduh, jalannya ditutup guys. Ada terop di sana guys. Ada orang punya hajat. Coba kita lurus. Karena tadi arah ininya ya, arahnya disuruh lurus ke depan sini. Mungkin tujuannya ke Candi Brau. Jadi diarahkan lurus ke depan sini. Wah, suasana di sini tuh menyenangkan teman-teman ya. Teras rumahnya itu kebanyakan itu kayak zaman dulu ya, lebar-lebar, luas-luas terasnya, teras rumahnya teman-teman. Nah, ini kita masuk kawasan makam. Ini makam. Di sana tadi udah ada makam, di sini juga ada makam teman-teman. Mungkin setiap RW mungkin ya ada makamnya ya, kan ini masih satu wilayah daerah program, tapi ada 2 makam, atau mungkin tadi makam khusus mungkin ya. Buat yang tahu boleh komen di bawah, kasih info buat teman-teman kita semuanya. Ini kemana ya? Ini lurus mungkin ya, kita coba ikuti. Ini malah menggo, mau diikutin malah dia orangnya belok. Ternyata rumahnya di situ teman-teman. Apakah di depan situ jalan buntu atau apakah ada jalan terusnya lagi? Nah, kita coba telusuri karena belum pernah juga saya lewat sini teman-teman. Suasana di sini sadu sekali teman-teman. Di sebelah kiri ada rumah, di sebelah kanan ini ada perkebunan pisang guys. Udaranya pun seger di sini teman-teman. Karena memang masih pagi ya. Nah, ini ada pendopo. Bukan sih, itu tadi rumah orang pribadi, cuman bentuknya itu rumahnya seperti rumah pendopo teman-teman. Nah, kita masuk perkebunan teman-teman ya. Tuh kan, suasana di sini tuh sangat-sangat pedesaan sekalian. Sangat-sangat kayak bener-bener di desa gitu loh teman-teman. Ini kita kemana ini? Coba ke kiri saja. Di situ di depan itu ada jalan raya teman-teman. Nah, mungkin ini nanti kita ke kiri, kita tembusnya jalan raya teman-teman ya. Karena tadi sebentar ada bis, ada truk, itu kan. Coba kita lurus ke mana? Ini langsung tembus pasar Trawulan guys. Kalau dari arah sana kita tadi arah Jombang, kalau kiri ke arah Surabaya. Lewatnya lewat sini teman-teman. Berarti kita itu tadi muter, terus pintu keluarnya ya jalan raya ini, jalan raya utama ini.
Dan di depan situ lampu merah, kalau ke kanan itu menuju ke daerah daerah Pendopo Agung, Candi Tikus, terus makam Troloyo. Tapi kalau ke kiri kita ke Candi Brahu. Nah, karena tujuannya ke Candi Brahu, jadi kita ke kiri. Nah, ini ditutup lagi nih. Ada apa lagi nih? Oh, jalannya masih diperbaiki teman-teman. Mau dicor mungkin ya, atau diaspal ya. Karena memang jalan di sini tuh agak menyempit, beda dengan yang di depan sana yang udah cor-coran di sana. Udah luas. Nah, di sini masih menyempit teman-teman karena ada pagar-pagar rumah. Nah, nextnya mungkin seperti ini teman-teman. Jalannya lebar seperti ini. Oke, sekarang menunjukkan jam 5:15. Jadi kita coba langsung tancap gas menuju ke Candi Brahu teman-teman. Tuh kan, suasananya berkabut kan, jarak pandangnya nggak seberapa jauh teman-teman. Tapi nggak tahu ya kalau di kamera ya. Nanti kita cek hasilnya seperti apa di kamera. Karena ini jarak pandangnya memang masih berkabut ya. Itu di sana itu Candi Brahu teman-teman. Kelihatan nggak ya dari kamera ya? Kalau dari sudut pandang mata sih kelihatan jelas. Nah, kalau di sini tuh makam Cina teman-teman ya. Oke, ada plakat apa ini? Candi Brahu belok kiri. Oke, kita coba belok ke kiri teman-teman. Nah ini dia nih jalannya nih. Nggak tahu kenapa ya, kalau lewat jalan yang seperti ini tuh rasanya menyenangkan sekali teman-teman. Ada jalan raya, kanan dan kiri ada pohon besar, terus ada perkebunan sawah teman-teman. Nah, jalan yang seperti ini nih jalan yang menyenangkan teman-teman. Nah, udah kelihatan tuh Candi Gentong. Kita menuju ke kawasan Candi Gentong terlebih dahulu teman-teman ya. Wih, keren nih. Nah, kita berhenti di sini dulu. Kita lihat, wah, Candi Gentongnya seperti ini. Masih proses pembangunan ya. Atau memang dulunya ini candi ini udah roboh ya? Karena dari dulu sampai sekarang, ya seperti ini bentuknya nih. Kayak seperti candi hancur gitu ya teman-teman ya. Nah, di belakang sana juga ada taman lagi, ada beberapa tempat lagi, ada 2 tempat ya candinya ya. Coba kita minggir sedikit. Nah, di sana tuh itu ada juga seperti candi juga ya di sana ya. Mungkin ada 2 tempat candinya, tapi ya masih hancur gini. Nah, Bang itu ada penjaga satpamnya tapi tidur teman-teman. Yuk lanjut kita ke Candi Brahu teman-teman ya. Wah, kalau kalian kesini wajib pagi-pagi teman. Seger udaranya teman. Lampu penerangan jalan masih menyala ya. Jadi ini benar-benar masih pagi sekali. Masih jam 5:15. Nah, ini dia nih Candi Brahu guys. Nah, sebenarnya tadi kita itu lewatnya lewat depan situ teman-teman, tapi jalannya ditutup jadi kita muter-muter tadi ya. Nah, ini dia Candi Brahu. Wah, kakek tuh gini. Coba kita cari tempat. Nah, ini mungkin kelihatan. Nah, tunggu kita cari tempat di sini ya. Nah, sebenarnya itu dari arah sana teman-teman. Sebenarnya dari arah sana, tapi berhubung jalannya ditutup jadi kita lewatnya muter-muter tadi. Nah, ini dia Candi Brahu. Loh, kok ada orang dari sana ya? Karena masih jam segini nggak buka sih, nggak tahu bukanya jam berapa ya, nggak ada tulisannya ya. Biasanya ada tulisannya nih, buka jam berapa, tutup jam berapa. Nah, ini parkir sepeda motor. Oh, ini untuk parkiran pengunjungnya di sebelah kiri teman-teman. Coba kita lewat sini ya, kita telusuri jalan ini karena tadi kok ada orang lewat ini.
mungkin bisa tembus ke arah Mojo Agung kali ya. Kalau lihat dari arahnya sih ini kayak arah ke Mojo Agung, kan ada orang lagi kan ya. Oke, kita coba ikuti jalan ini. Keren guys. Moga Pak. Nah, keren sekali teman-teman ya teman-teman. Kanan dan kiri ini perkebunan sawah teman-teman. Tempat yang seperti ini nih yang menyegarkan mata teman-teman ya. Pikiran jadi fresh. Nah, tempat-tempat seperti ini nih yang saya suka nih. Pagi hari agak berkabut. Waduh, jalannya guys, cuman jalannya ini yang nggak menyenangkan. Rusak. Apa ini dilewati ini ya mungkin ya, trek ya, trek. Ini banyak rosokan, mungkin dilewati banyak trek rosokan ini ya. Moga Pak. Nah, jalannya rusak. Tapi nggak panjang kok teman-teman. Di depan ini udah jalan aspal lagi teman-teman. Kalau kita ke kanan mungkin ke daerah Jagan teman-teman ya. Coba kita belok ke kiri, harusnya ini menuju ke daerah Ring Road Mojo Agung teman-teman. Sangat sekali teman-teman. Di kanan dan kiri ada perkebunan sawah, dan di kanan dan kiri pun ada sungai teman-teman. Jadi jalannya ini jalan syahdu sekali jalannya ya. Nah, sekarang sudah menunjukkan pukul 5:30 teman-teman ya. Jadi udaranya udah agak sedikit terang. Kan ada sungai kan sebelah kiri. Tinggi sekali juga sungainya teman-teman. Nah, ini kalau di sebelah kiri ini masih memasuki wilayah Trawulan dan Mojokerto teman-teman. Tapi kalau di sebelah kanan sudah memasuki wilayah Jombang, terutama di Kecamatan Mojo Agung teman-teman. Jadi mungkin jalan ini jalan perbatasan guys. Nggak tahu perbatasannya ini jalan ini atau sungai di sebelah kiri ini teman-teman. Ada trek. Ada trek muat tebu teman-teman. Karena memang ini jalan di sawah ya, jadi wajar kalau trek-trek tebu itu lewat sini. Karena sepanjang jalan ini kanan dan kiri ini adalah perkebunan atau persawahan penghasil tebu teman-teman. Keren. Nah, ini ada desa nih. Setelah cek di Google Map memang kalau lurus terus ini menuju ke daerah ke Ring Road Mojo Agung teman-teman ya. Ring Road Mojo Agung, tapi kita berada di sebelah timurnya nanti teman-teman. Nah, ini orang-orang mau berangkat ke sawah teman-teman. Pakai peci, jaket, bawa cangkul. Jadi penduduk di sini tuh kebanyakan itu meladang ke sawah teman-teman. Kalau kesini pagi hari ini memang sangat menyenangkan teman-teman. Next kita akan keliling ke daerah Mojo Agung lagi. Mungkin saya rasa kalau keliling lagi, saya rasa paling menyenangkan itu pagi hari teman-teman. Udaranya sejuk, segar juga. Dan lampu penerangan jalan udah pada mati teman-teman ya. Ini memang udah agak siang ini, udah jam 5:30. Oke, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis teman-teman. Tinggal pencet aja tombol warna merah di bawah itu.
Sepanjang mata melihat ini kayaknya ini di kanan dan kiri cuman ada perkebunan sawah teman-teman ya. Dan untuk jarak dari desa satu ke desa yang lainnya pun jaraknya lumayan jauh. Monggo Pak. Nah, banyak orang jalan-jalan guys. Banyak orang jalan-jalan di pagi hari. Memang kalau pagi hari jalan-jalan cuacanya menyenangkan teman-teman ya. Sejuk dan segar juga. Nah, sekarang kita sudah hampir memasuki wilayah ring road teman-teman. Nah, di depan situ itu adalah ring road Mojagung sisi sebelah timur teman-teman. Nah, kita tadi dari arah sebelah timur sana teman-teman. Oke, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Next, mau dibuatkan video kemana lagi? Silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Bye-bye.